Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah satu ide yang penting banget dari buku Strategi Pembelajaran, yaitu soal gimana caranya kita mengubah pendidikan dari yang sekedar mengajar jadi proses pembelajaran yang sejati. Oke, jadi alurnya begini. Pertama, kita akan diagnosa dulu masalah klasiknya, lalu kita lihat apa aja akibatnya yang ternyata serius banget. Setelah itu, kita akan bahas solusinya, sebuah perubahan paradigma, lalu kita intip cetak birunya, dan terakhir, kita bakal paham kenapa semua ini krusial banget buat masa depan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pernah nggak sih kalian merasa kalau ruang kelas itu kok mirip bank ya? Di mana guru tugasnya cuma menyetor informasi ke murid. Nah, mari kita dalami konsep ini. Nah, buku ini pakai satu metafora yang kena banget. Pendidikan tradisional itu seringkali cuma kayak transaksi bank. Guru deposit pengetahuan, dan siswa ya diharapkan terima aja, pasif. Nggak ada tanya jawab, nggak ada diskusi. Ya, model yang kayak gini sering disebut sebagai instruksi. Jadi informasinya itu cuma ngalir satu arah, dari guru ke siswa. Udah, gitu aja. Nggak ada interaksi timbal balik. Coba deh bayangin kelas yang kayak gini. Guru yang dominan, sementara siswa cuma jadi pendengar pasif. Fokusnya bukan pada pengalaman nyata, tapi cuma hafalan. Pengetahuan itu seolah-olah ditransfer begitu aja, yang akhirnya bikin proses belajar jadi kaku, mekanis, kayak ngikutin instruksi robot. Terus, apa sih harga yang harus kita bayar buat model pasif ini? Ternyata nih, konsekuensinya jauh lebih serius dari yang kita kira. Dan dampaknya bukan cuma di sekolah, tapi juga di kehidupan nyata. Ini ironis banget kan? Kita melatih siswa untuk jadi pasif di kelas, tapi terus kita lepas mereka ke dunia yang menuntut mereka buat aktif, punya inisiatif, dan jago memecahkan masalah. Kita sama sekali nggak mempersiapkan mereka. Jadi, masalahnya itu lebih dalam dari sekedar nilai jelek loh. Ini tuh soal kegagalan sistemik untuk membekali siswa dengan alat berpikir yang paling dasar, kemampuan buat mecahin masalah, ngebentuk konsep dari informasi, dan ngerti hubungan sebab akibat. Dan parahnya lagi, dampaknya ini bisa nyambung ke masalah sosial yang lebih besar. Buku ini bahkan menunjukkan ada kaitan antara rasa nggak berdaya di sekolah dengan masalah nyata di masyarakat. Contohnya kayak kekerasan dan tawuran pelajar. Oke, kita udah lihat masalahnya kayak apa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, solusinya. Dan ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan ya, tapi sebuah pergeseran paradigma yang total. Nah, ini dia inti perubahannya. Kita harus geser dari mengajar yang pusatnya ada di guru dan cuma transfer materi menuju pembelajaran, sebuah proses yang interaktif yang pusatnya ada di siswa dan pengalamannya. Jadi di model yang baru ini peran guru itu berubah total. Bukan lagi jadi penceramah tunggal di depan kelas, tapi lebih jadi fasilitator. Jadi pembimbing di samping yang tugasnya menciptakan lingkungan supaya siswa bisa belajar dan tumbuh sendiri. Terus prakteknya gimana dong? Seperti apa sih pendekatan baru ini kalau diterapkan? Nah, buku ini ngasih kita semacam cetak birunya yang menarik banget. Nah, lihat deh diagram ini. Ini adalah jantung dari solusinya. Perhatikan, semua itu berpusat pada satu kata kunci, dinamika. Kondisi inilah yang jadi penentu apakah proses belajar itu akan jadi transformatif atau malah sebaliknya, anti-dinamika. Kuncinya ada di sini. Jadi apa sih dinamika itu? Gampangnya gini, dinamika itu lawan katanya pasif. Ini adalah sebuah kondisi di mana siswa itu merasa hidup, aktif mencari tahu karena memang penasaran dari dalam diri, bukan karena disuruh. Inilah mesin penggerak pembelajaran yang sesungguhnya. Di sini kita bisa lihat ada dua jalur yang beda banget. Di satu sisi ada jalur anti-dinamika, yang kaku yang digambarkan dengan 5H. Harus, hafal, hampa, hardik, hukum. Dan 5D, datang, duduk, diam, dengar, dan akhirnya nggak peduli. Ini jalur yang isinya paksaan. Di sisi lain, ada jalur transformatif. Jalur yang justru memberdayakan siswa untuk aktif, kreatif, dan benar-benar tumbuh. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Kenapa sih semua ini penting banget? Karena ini bukan cuma soal strategi belajar di kelas. Ini soal masa depan kita semua. Karena pada akhirnya, tujuan pendidikan itu bukan cuma bikin siswa pintar di atas kertas kan? Buku ini mengingatkan kita kalau tujuan sejatinya adalah mengembangkan manusia seutuhnya, yang kuat spiritualnya, bisa mengendalikan diri, cerdas, dan punya akhlak mulia. Dan yang menarik, tujuan-tujuan keren ini sebenarnya udah ada loh di dalam visi pendidikan nasional kita. Jadi ini tuh bukan ide baru yang radikal, tapi lebih kayak panggilan untuk kembali ke tujuan sejati dari pendidikan itu sendiri. Jadi intinya cuma satu, kita harus ubah cara kita memandang siswa.
berhenti melihat mereka sebagai wadah kosong yang perlu diisi, dan mulai melihat mereka sebagai organisme hidup yang punya potensi luar biasa untuk tumbuh, asal kita kasih lingkungan yang tepat. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua renungkan. Ruang kelas yang kita bangun sekarang ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Apakah hanya untuk menyetor informasi atau untuk menumbuhkan para pembelajar seumur hidup?